Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farniati Rustam, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai jaringan pada manusia dan hewan, tepatnya pada jaringan saraf. Dalam mata kuliah Konsep dan Pembelajaran IPA kelas tinggi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan jaringan saraf? Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat yang terdiri atas otak atau sumsum tulang belakang, dan dari saraf pusat ke organ lainnya. Itulah alasan mengapa kita bisa merasakan sakit, mencicipi rasa masakan, menghirup wangi bunga, melihat pemandangan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih ke struktur jaringan saraf. Struktur jaringan saraf terdiri dari badan sel, di mana badan sel adalah bagian dari jaringan yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus, yaitu inti sel jaringan saraf. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju akson. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Bagian jaringan saraf inti sel atau biasa disebut nukleus berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel berada di dalam badan sel dan mengambang di antara sitoplasma. Kemudian ada sitoplasma, yaitu bagian jaringan sitoplasma adalah cairan yang memiliki protein yang tinggi. Sitoplasma dibungkus oleh sel neurologia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Selanjutnya, dendrit. Dendrit adalah bagian saraf yang sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. Kemudian ada neurit atau akson. Bagian saraf neurit atau akson ialah selaput sel saraf yang panjang perluasan dari badan sel. Neurit berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Kemudian ada sel schwann dan sinapsis. Sel schwann ialah sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Sedangkan sinapsis ialah ujung akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya. Akson dilindungi oleh selubung myelin. Selubung ini berupa selaput berbahan lemak yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai struktur jaringan saraf. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis sel saraf. Jenis-jenis sel saraf terdiri dari sel saraf sensorik atau neuron sensori, di mana sel saraf ini berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat yang terdiri dari sumsum tulang belakang dan otak. Kemudian ada sel saraf penghubung atau neuron intermediat. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat ialah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat.
Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Yang terakhir adalah sel saraf motorik atau neuron motorik. Sel saraf motorik ialah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Berbicara mengenai sistem saraf, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari sistem saraf tersebut. Nah, berikut ini ialah beberapa fungsi utama sistem saraf, yaitu 1. Menerima rangsangan dari luar melalui saraf sensorik. 2. Mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga adalah mengendalikan kinerja jaringan otot. Yang keempat, mengontrol kinerja sekresi pada kelenjar. Yang kelima, mengatur homeostatis atau keseimbangan pada tubuh. Dan yang terakhir adalah mengontrol dan mendukung perkembangan mental dalam tubuh. Kemudian ciri-ciri jaringan saraf. Adapun ciri-ciri jaringan saraf diantaranya yaitu 1. Terdapat pada manusia dan hewan. 2. Mengirim rangsang dan menerima rangsang. 3. Saling ketergantungan antar struktur. 4. Memiliki inti sel atau nukleus. Dan yang kelima adalah semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang. Mungkin itu saja materi mengenai jaringan saraf yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.